masih bersama saya Sukma Anjani. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Hasan. Halo Dr. Hasan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam segala hal. Jadi kita akan bincang-bincang santai aja dok. Kita akan membahas mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan dan masih terjadi. Apalagi kalau bukan tentang virus corona. Oke, kita mau tanya nih dok, sebenarnya virus corona tuh apa sih? Oke, ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas tentu saja karena sekarang sudah diakui oleh dunia bahwa COVID-19 atau coronavirus disease 2019 ini memang sudah menjadi pandemik. Artinya di seluruh dunia ini terjadi. Tapi saya akan memulai penjelasan diawali dengan virus itu sendiri. Jadi virus ini memang memiliki karakteristik self-limiting disease. Jadi kalau dia masuk ke tubuh seseorang dan seseorang itu kemudian memiliki daya tahan tubuh yang baik, kemudian imunitasnya baik, maka kalaupun dia terpapar oleh virus tersebut nanti akan sembuh dengan sendirinya. Ini sebagai dasar dulu. Nah, ini yang dinamakan virus. Nah, coronavirus ini sendiri sebetulnya masih satu family dengan SARS kalau kita dulu pernah dengar, atau satu family dengan MERS yang dulu di Timur Tengah. Nah, hanya coronavirus ini merupakan temuan baru. Kenapa? Kalau dulu SARS dari binatang ke binatang, bahkan diduga ke manusia. Kalau coronavirus ini menular dari manusia ke manusia, dan itu ditemukan awal di China di saat beberapa pasien yang datang ke rumah sakit memiliki keluhan yang sama. Setelah dilakukan pemeriksaan radiologi, ternyata hasilnya pneumonia atau radang paru. Nah, kemudian terjadilah kegundahan di sana. Kenapa dalam waktu yang singkat muncul orang sakit dengan gejala yang sama persis, tapi penyebabnya nggak ada yang tahu. Setelah dilakukan penelitian, ditemukanlah coronavirus ini, yang sebetulnya corona ini artinya mahkota. Nah, ini memang virus yang kemudian bisa mengganggu atau menyebabkan permasalahan di saluran pernafasan, sehingga munculnya sesak napas. Mungkin itu. Oke, kan berarti awal kemunculan virus corona ini kan sebenarnya belum lama ya dok ya. Kalau tidak salah di penghujung tahun 2019 dan ini baru bulan April 2020. Dan datanya kan memang sudah banyak sekali, hampir seluruh dunia sudah mengalami ini. Nah, kenapa sih dok virus corona ini penyebarannya tuh begitu cepat? Di media-media mainstream selalu disampaikan bagaimana mengerikannya corona. Sementara harusnya yang betul-betul kita waspadai berkaitan dengan corona ini memang penularannya yang begitu dahsyat dan cepat. Virus corona ini menular melalui droplet. Droplet itu cairan pernafasan yang dia keluar lewat mulut dan hidung. Nah, kenapa ini bisa menular begitu cepat? Ini kembali lagi kepada budaya masyarakat yang pertama. Bagaimana masyarakat di hampir seluruh dunia terbiasa saat bersih dia menggunakan tangan. Tangannya kemudian memegang benda dan sebagainya. Benda itu yang terpapar oleh coronavirus itulah akan menjadi media penularan secara tidak langsung. Tapi coronavirus ini juga bisa menular secara langsung manakala dua orang berbicara dalam jarak yang sangat dekat, kemudian ada perpindahan cairan yang keluar dari mulut juga dari hidung itu ke pihak yang satunya lagi. Nah, kemudian coronavirus ini memang memiliki masa inkubasi yang terbilang lumayan lama, yaitu 2 hari sampai 14 hari. Tapi untuk penularannya sendiri, begitu dia kemudian terpapar dan kemudian itu sampai masuk melalui mulut atau rongga hidung atau mukosa mata kita, ya otomatis langsung secepat itu langsung tertular, sehingga penyebarannya sangat cepat sekali karena memang lewat droplet itu. Selain penyebarannya cepat kan kita juga mendapatkan informasi yang sudah ada, yaitu katanya membahayakan kan ya dok ya. Nah, selain membahayakan, seberapa mematikannya virus ini sampai begitu
dibicarakan dan semuanya jadi kena dampaknya nih, Dok? Oke. Jadi virus corona ini mungkin pendapat saya agak berbeda dari kebanyakan yang tersiar di media, Iya. bahwa coronavirus ini sebetulnya bukanlah virus yang mematikan. Oke. Itu harus digarisbawahi dulu. Terlihat dari angka persentase kematian atau case fatality rate-nya, itu yang hanya berkisar 3-7%. Nah, di Indonesia sempat di angka 8 bahkan 9. Itu sebetulnya bukan angka yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, karena memang angka temuan COVID-nya sendiri masih sangat rendah di Indonesia, diakibatkan sedikitnya alat laboratorium yang tersedia untuk pemeriksaan lab, sehingga begitu pasien datang ke rumah sakit dia sudah dalam kondisi agak parah dan meninggal. Nah, beda dengan di luar negeri di mana hampir di seluruh pelayanan kesehatan kemudian dilengkapi oleh pemerintah fasilitas pemeriksaan swab. Nah, sehingga begitu ada masyarakat di sekitar rumah sakit muncul gejala atau tidak, semuanya harus datang dan memeriksakan diri dan kemudian gratis. Nah, terkait mematikannya ini betulnya tidak seperti tadi saya sampaikan, virus corona itu memiliki sifat self-limiting disease, yang artinya kalau daya tahan tubuh kita baik, imunitas kita baik, maka kita akan bisa melawan virus itu dan bahkan mungkin efeknya tidak akan terlalu berat, hanya batuk, pilek dan sebagainya. Nah, kenapa banyak angka kematian? Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk terus kita kaji. Sayangnya di Indonesia agak kesulitan mencari data terkait dengan pasien-pasien yang meninggal diakibatkan COVID. Di luar negeri data itu sangat lengkap, yang akhirnya bisa dibuat kajian bahwa yang lebih banyak meninggal itu orang tua atau orang yang sudah memiliki penyakit sebelumnya. Penyakit sebelumnya yang terbanyak itu diabetes, kemudian penyakit jantung, penyakit saluran pernapasan yang sudah kronis atau sudah lama, dan juga ada beberapa kasus pada hipertensi dan kanker. Di 80% rata-rata di seluruh dunia kematian yang terjadi ya hanya di seputar itu, orang tua atau orang punya penyakit penyerta. Jadi seperti itu. Oke, kan tadi penanganan diri sendiri untuk menjaga imun kan itu sebenarnya self protecting sendiri ya Dok ya. Nah, kemudian apa tidak ada cara lain untuk mematikan virus corona secara medis, mungkin lewat vaksin atau serum gitu Dok? Oke, jadi saat sebuah virus ditemukan, selalu kemudian diikuti dengan penelitian dan pengkajian untuk menemukan vaksinnya. Tapi dibutuhkan waktu paling tidak 1 tahun untuk menemukan vaksin itu. Artinya kalau akhir tahun 2019 ini pandemi kemudian terjadi, mungkin akhir tahun 2020 baru kemudian virusnya itu bisa terdistribusi. Nah, terkait dengan adakah obat untuk menyembuhkan, sampai detik ini belum ada kajian dari peneliti dimanapun, terutama salah satunya juga rilis dari WHO yang menyatakan ada obat yang bisa menyembuhkan COVID-19. Nah, kembali kepada virus itu sama dengan kasus-kasus batuk pilek yang lain yang disebabkan oleh virus. Manakala daya tahan tubuhnya nanti memang baik, dia akan mengalami pemulihan dengan sendirinya. Kan virus corona ini sudah memakan banyak korban tentunya. Nah, apakah virus corona itu mematikan untuk semua usia Dok? Walaupun sebenarnya ini memang sangat beresiko bagi yang lanjut usia. Apakah orang-orang seperti kita juga cukup membahayakan dan beresiko tinggi? Ya, kalau virus corona dari beberapa kajian di China, kemudian di Italia, di USA, kemudian di Spanyol, bahkan di negara yang lain, case fatality rate-nya itu memang ada di angka sekitar 3-7 atau 8%. Nah, tapi dari 3-7-8% itu 80% itu memang usia lanjut. Dalam beberapa penelitian didapatkan kalau masih usia 0 sampai sekitar 30, itu angka kematian kalau dia terpapar corona itu 0,2%, sangat rendah. Kemudian di angka 1,3% dan
kisarannya itu untuk usia 30 sampai 40. Nah, usia 40 sampai 50 itu sekitar 2% dan 10% ke atas itu di usia 60, 70 dan 80. Jadi untuk usia anak muda seperti kita itu rata-rata memang punya angka kesembuhan yang sangat tinggi. Di Jawa Tengah waktu kami menelusuri sama 80%, 90% itu usia lanjut dengan penyakit penyerta. Nah, inilah yang berbahayanya dari coronavirus. Kenapa? Karena pada coronavirus bisa memungkinkan terjadi seseorang terpapar virus, dia tidak menunjukkan gejala sama sekali. Nah, yang biasa kita kenal dengan dengan kriteria OTG, orang tanpa gejala. Nah, disitulah berbahayanya karena orang itu merasa sehat, kemudian tanpa dia sengaja bertemu dengan orang yang memiliki risiko tinggi kematian. Nah, kemudian dia berkontak langsung dengan mereka. Oke, kemudian dok, apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan pemerintah Indonesia itu sudah dapat mengatasi virus corona mungkin? Ya, jadi kalau Organisasi Kesehatan Dunia dalam hal ini WHO sebetulnya tidak dalam ranah mengeluarkan kebijakan, tapi mengeluarkan bukti-bukti kajian berkaitan dengan corona ini. Corona ini sifatnya seperti apa, bagaimana cara penularannya, masa inkubasinya, di mana kemarin sempat terjadi perdebatan bahwa corona tidak hanya melalui droplet tapi melalui udara. Tapi ternyata kajian terakhir bisa melalui udara, tapi kalau memang ada manipulasi, ada penyemprotan angin yang cukup besar atau mungkin saat di rumah sakit lah ada proses nebulizer dan sebagainya. Nah, kemudian penanganan kasus corona ini sendiri otomatis sudah menjadi domainnya negara masing-masing. Negara China misalkan, begitu kemudian ada corona, mereka memberlakukan lockdown, sehingga orang tidak boleh keluar masuk di Wuhan. Terus kemudian orang juga tidak boleh keluar masuk rumah karena tempat perbelanjaan, wisata dan sebagainya semuanya ditutup. Nah, tapi China ini memang negara yang memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana. Artinya begitu orang dirumahkan, pemerintah memberikan jaminan kehidupan selama karantina berlangsung, sehingga menjadi lebih efektif. Dan Cina membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dari akhir tahun 2019, di bulan Maret mereka sudah mencapai puncak dan mulai turun. Dan sekarang kasus sudah mulai jarang. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini sesuatu yang menarik karena kemarin statement dari pakar epidemiologis di ITB dan UI, mereka sebetulnya masih mempertanyakan di saat mendapatkan amanah untuk memperkirakan potensi penyebaran COVID-19 di Indonesia dan kapan ini mencapai puncak. Mereka tidak bisa menjawab secara pasti karena ada informasi yang tidak akurat tentang kapan pertama kali corona masuk di Indonesia. Nah, ini hal yang pertama yang menarik. Kemudian yang kedua, data-data yang dipaparkan dianggap bukan merupakan data yang bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. Salah satu penyebabnya tadi karena ketersediaan peralatan untuk kita melakukan pemeriksaan swab. Ada yang menganalogikan seperti ini. Rata-rata di dunia itu 3%. Kalau Indonesia 10%, berarti yang salah bukan persentasenya, tapi angka positifnya yang salah. Sehingga bagaimana 10% ini diturunkan menjadi 3%, berarti kalau sekarang 4.000, berarti harusnya kemungkinan lebih dari itu, sehingga nanti angka kematian 373 ini merupakan angka dari hasil 3%-nya, bukan 9 atau 10%. Nah, jadi terkait dengan pemerintah ini memang sudah ada beberapa langkah yang cukup baik sebetulnya, walaupun masih ada kegambangan mungkin karena ketersediaan pendanaan untuk menggantikan menggantikan biaya hidup manakala dilakukan pembatasan sosial berskala besar seperti yang sekarang dilakukan di Jakarta. Karena di samping itu mungkin pemerintah masih memikirkan potensi dampak ekonomi yang sangat besar. Banyak mal sepi, kemudian banyak pasar sepi, banyak kegiatan-kegiatan usaha kemudian juga menurun secara drastis. Nah, terkait dengan pemerintah ini sebetulnya sudah membuat gugus penanganan coronavirus di tingkat provinsi, kabupaten
bahkan sampai ke tingkat desa. Hanya memang mungkin karena keterlambatan informasi kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi tidak efektif. Karena apa? Kita harus melakukan sosialisasi di saat social distancing sudah diterapkan. Kita nggak bisa bertatap muka. Akhirnya hanya lewat WA, hanya lewat Facebook, hanya lewat Instagram, tapi pertemuan langsung itu tidak terjadi. Bahkan banyak desa-desa yang masih belum sepenuhnya memahami tentang COVID-19 ini, sehingga ada penolakan jenazah. Bahkan tim medis pulang dari rumah sakit tidak boleh tidur di desanya sendiri dan sebagainya. Ini kan merupakan bentuk dari ketidakpahaman beberapa aparat desa terkait dengan COVID-19. Mungkin karena memang informasi itu belum tersampaikan dengan baik mungkin ya dok ya. Sebenarnya karena kalau misalnya informasi yang ada di WhatsApp, grup WhatsApp atau Facebook itu biasanya sudah ditambah-tambahi atau ada hal-hal yang sebenarnya bukan begitu gitu. Akhirnya banyak hoax-hoax yang terjadi dan itu sudah banyak disebarkan. Akhirnya kita tuh menanggapinya dengan tidak bijak. Akibat karena kurang edukasi, mungkin seperti itu kali ya dok ya? Ya, jadi ini juga terkait dengan edukasi yang kurang holistik, artinya kurang paripurna, sepotong-sepotong. Kemudian yang kedua, adanya beberapa informasi hoax. Nah, yang ini juga mengacak-acak luar biasa. Kemarin bahkan saya mendapatkan informasi adanya himbauan untuk tidak keluar rumah selama 3 hari katakanlah. Ini nggak ada teori dimanapun yang mengatakan tidak boleh keluar rumah selama 3 hari karena ada yang menambahkan karena ada angin yang membawa bakteri dari arah utara dan sebagainya. Ini kacau. Artinya isolasi mandiri 14 hari kan didasari pada masa waktu pertumbuhan inkubasi dari virus itu sendiri. Nah, ini yang harapannya masyarakat bisa lebih bijak. Kalau memang mau mendapatkan informasi, carilah informasi yang berkualitas. Kalau di Kebumen misalkan ada gugus tugas COVID-19, ada linknya, carilah informasi di sana atau di media-media yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Dan saya rasa juga memang pemerintah, tenaga medis juga sudah melakukan yang terbaik ya dok ya pasti tentunya. Dan mungkin kita sebagai masyarakat harus juga ikut membantu serta kerjasama ya dok ya supaya kita bisa melawan dan memutus rantai dari COVID-19 ini. Kalau membicarakan virus corona mungkin tidak akan ada habisnya, betul begitu ya dok ya? Karena banyak sekali asumsi, kemudian masih dalam masa riset dan ini juga belum berakhir, belum lagi bertambah kasus-kasus. Mungkin kita akan bisa bicarakan hal ini di lain waktu. Terima kasih Dokter Hasan atas segala informasinya karena itu sangat penting supaya teman-teman semuanya tidak mudah mendapatkan informasi yang belum terbukti atau yang belum akurat. Hati-hati dalam memilih informasi, tetap jaga kesehatan. Mari bekerja sama dengan pemerintah dan juga tenaga medis. Saya Sukma Anjani dan Dokter Hasan. Terima kasih Dokter Hasan. Sampai jumpa. Bye.